변했어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo semua, perkenalkan saya Monika Lucia Saudale, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara membuat bahan ajar interaktif menggunakan website Google Sites. Baik, kita akan mulai dengan membuka halaman Google Drive, kemudian kita menekan icon baru, kemudian kita memilih fitur lainnya dan memilih Google Sites. Nah, kemudian akan kita muncul di halaman utama. Pada halaman utama ini kita dapat menambahkan judul halaman. Kita juga dapat mengganti judulnya. Di sini saya mengganti judulnya dengan nama bahan ajar. Nah, untuk headernya saya dapat mengambil foto dari galeri atau yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ini karena pada header saya sudah ada judul, jadi saya menghapus judul untuk yang bisa ditambahkan. Nah, setelah itu saya akan menambahkan gambar dari penyimpanan saya, juga bisa ditambahkan dari gambar Google Drive. Di sini saya menambahkan icon-icon untuk menu-menu yang ada pada bahan ajar yang saya gunakan. Di sini ada sekitar 5 icon yang saya gunakan untuk masing-masing menu. Nah, kemudian kita akan membuat halaman-halaman dari menu-menu yang akan kita gunakan. Halaman ini untuk menu yang pertama yaitu materi. Di sini kita menambahkan halaman baru, kemudian kita menekan tombol selesai. Nah, kemudian akan terbentuk halaman baru. Halaman berikutnya itu kita juga dapat membuat yaitu halaman video pembelajaran. Namun sebelum itu untuk halaman menunya itu kita upload dulu untuk bagian teasernya. Di sini saya menggunakan icon yang sama seperti icon yang ada pada halaman utama. Nah, untuk halaman pertama yaitu halaman materi, kemudian halaman berikutnya yaitu halaman video pembelajaran. Di halaman video pembelajaran ini juga kita mengganti headernya sesuai dengan icon yang akan kita gunakan juga di bagian halaman utama. Berikutnya yaitu kita akan membuat halaman baru yaitu untuk halaman bagian kuis, di mana kita nanti akan menambahkan menu kuis pada halaman utama. Kita juga menyesuaikan ikonnya. Kemudian untuk halaman baru kita buat yaitu halaman refleksi. Sama juga kita akan mengganti foto headernya. Dan yang halaman terakhir kita akan menambahkan halaman tugas rumah untuk para peserta didik.
foto sesuai icon. Nah, semua halaman telah dibuat mulai dari halaman materi sampai halaman tugas rumah. Kita kembali kepada halaman utama. Nah, kemudian di sini kita akan melihat tampilannya yang sudah rapi. Kita akan menautkan antara icon dengan halamannya, sehingga ketika diketik icon tersebut akan langsung ke halaman yang kita tuju. Misalnya ini icon materi, kita klik. Nah, di sini jika di tombol icon ini tekan, maka kita akan langsung ke halaman materi. Untuk yang kedua, di sini kita juga memberi namanya. Kita bisa memilih font untuk nama yang kita pilih. Nah, di sini kita akan memberi nama sesuai dengan nama halaman yang tertera, yaitu halaman materi. Kita juga akan menautkan di mana ini akan kita tautkan dengan bagian halaman video pembelajaran. Kemudian kita tambahkan teks untuk menambahkan nama. Kita memilih font yang kita inginkan. Kita tambahkan nama yaitu video pembelajaran. Begitu pula dengan halaman kuis dan halaman-halaman berikut. Setelah semua halaman selesai ditautkan dan diberi nama, kita akan membuat isi dari halaman-halaman yang ada. Pertama, untuk halaman materi, kita akan mengisi dengan, bisa kita isi dengan PPT maupun dengan Word atau bermacam-macam file yang kita isi, yang kita upload di Google Drive, kemudian kita dapat isi di bagian Google Sites ini. Yang pertama, untuk halaman materi, saya akan menambahkan PowerPoint dari materi teori atom. Kita dapat dilihat di bagian disip-sipkan, kemudian kita buka di bagian drive. Nah, di situ ada file-file yang telah kita upload di drive, kita dapat tambahkan ke dalam halaman ini. Kemudian kita pilih kotak teks dan kita dapat menamakan halaman ini. Kita juga dapat mengisi teks-teks berisi tujuan pembelajaran ataupun lainnya. Nah, pada menu ini juga kita dapat untuk mempermudah peserta didik agar kembali ke halaman utama, kita dapat menautkan tombol home, yaitu membuat tombol home, kemudian menautkannya dengan halaman utama. Dan jika diklik, kita akan langsung kembali ke bagian halaman utama. Nah, ini untuk contoh dari PowerPoint teori atom yang dibuat. Nah, untuk PowerPoint ini sendiri saya menggunakan aplikasi ini Canva. Di sini kita dapat memilih berbagai template menarik yang dapat membuat peserta didik lebih tertarik dengan materi yang kita buat. Mungkin kita dapat menggunakan kata kunci seperti sains atau kimia. Di situ akan banyak muncul template yang bisa kita gunakan. Ini saya coba salah satu template yang ada. Kita dapat menerapkan berbagai template sesuai keinginan kita. Juga kita dapat mengunggah file atau gambar-gambar yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Di sini juga terdapat banyak elemen yang berhubungan dengan kimia yang dapat kita gunakan. Selain itu, bukan hanya PowerPoint, tapi saya juga membuat header untuk halaman utama. Juga icon-icon ini dapat dibuat melalui Canva. Kemudian kita masuk ke bagian video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran sendiri kita juga dapat
menguploadnya melalui Google Drive, yang video yang telah kita upload di Google Drive. Selain itu, kita juga dapat menambahkan video-video yang berasal dari YouTube, misalnya tentang teori atom. Kita langsung dapat men-search-nya dan menambahkannya. Jangan lupa kita menyisipkan tombol home seperti pada halaman sebelumnya agar mempermudah peserta didik untuk kembali ke halaman utama. Kemudian kita masuk ke bagian kuis. Untuk kuis sendiri saya menggunakan laman web yaitu Quizzes. Nah, di sini kita akan login terlebih dahulu ke webnya. Saat login kita memilih login sebagai guru karena saya sudah pernah login sebelumnya, jadi saya di sini langsung dimasukkan tanpa memasukkan akun saya terlebih dahulu. Kemudian kita dapat membuat soal sendiri. Kita juga dapat menggunakan bantuan dari AI. Nah, di sini saya membuat soal sendiri yaitu pilihan ganda. Nah, pertama saya akan klik input pertanyaan saya dapat menambahkan gambar maupun audio di sini, bahkan juga video. Ya, ini saya coba contoh tambahkan soal-soal. Kita akan mengklik pertanyaannya, kemudian kita akan menekan opsi jawaban yang benar. Setelah itu kita akan menyimpan soal tersebut. Untuk kuis sendiri kita minimal membuat 5 soal. Setelah kita membuat 5 soal, di sini kita dapat menentukan waktu yang kita butuhkan untuk para siswa menjawab. Di sini saya memilih waktu sekitar 20 detik. Sebelum kita juga dapat menambah icon untuk soal yang kita buat. Kemudian kita menyimpan. Nah, di sini kita dapat memainkan kuis baik secara langsung, dijadikan tugas maupun dari mode kertas. Di sini saya memilih mode secara langsung. Nah, kita melanjutkan. Nah, setelah sampai di bagian menu itu, kita salin dari bagian link yang ada pada menu, kemudian kita masukkan ke dalam bagian kuis ini. Dan kita tambahkan teks dan kita taruh suruhannya. Jadi ketika siswa mengklik link ini, maka mereka akan langsung otomatis masuk ke dalam kuis yang telah kita buat. Ya, ini penampakan dari kuis yang akan dimainkan oleh peserta didik. Di sini peserta didik dapat melihat jawaban mana yang benar serta jawaban mana yang salah, dan juga melihat peringkatnya. Selain peserta didik, guru juga dapat melihat hasil dari peserta didik ini. Kemudian dapat melihat peringkat yang ada pada kelas dan juga peserta didik yang mengikuti kuis ini. Kemudian untuk bagian refleksi, saya menggunakan laman web Padlet. Juga saya login di sini nanti kita login sebagai guru. Nah, di sini saya tekan membuat Padlet, bisa diperhatikan. Kita klik edit. Nah, di sini saya menambahkan refleksi pembelajaran.
Di sini kita membuat uraiannya tentang apa yang mau kita tahu dari peserta didik mengenai pembelajaran hari ini. Dengan Padlet ini, peserta didik lebih leluasa untuk menyampaikan ekspresinya tanpa takut untuk menyampaikan di kelas, dan mungkin mereka bisa lebih leluasa menyampaikannya lewat Padlet. Sini juga kita dapat mengganti tema dari laman Padlet atau papan yang kita gunakan. Kita dapat menambahkan reaksi, mungkin kita dapat like dari komentar-komentar dari peserta didik. Setelah semua setelan kita buat, kita klik selesai, kemudian kita klik tombol bagikan. Di sini kita akan menunjukkannya kepada publik agar bisa diakses. Kemudian kita salin tautannya ke clipboard dan kita masuk ke bagian refleksi. Kemudian kita menyisipkan link media sosialnya. Kemudian kita tambahkan. Nah, untuk bagian refleksi juga telah selesai. Untuk bagian tugas rumah yang merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Untuk bagian tugas di sini kita dapat menambahkannya secara langsung pada bagian halaman tugas, ataupun kita juga dapat mendapatkan file tugas yang kita inginkan. Setelah semua bagian selesai dibuat, maka langkah terakhir yang kita lakukan yaitu langkah publikasi. Nah, publikasi ini dilakukan dengan cara kita menekan tombol bagian publikasi. Setelah itu kita di sini akan menulis nama filenya. Di sini saya menyimpannya dengan nama Banjar. Setelah itu kita menyimpan nama tersebut dan kemudian menyalin link. Nah, tautan atau link tersebutlah yang nantinya akan kita bagikan kepada para peserta didik.